Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan Iris mencari solusi agar Pokemon-Pokemonnya mau mematuhi perintah mereka. Oshawott tidak mau membuka matanya saat berada di dalam air, sedangkan Excadrill meraju setelah kalah bertarung. Satoshi dan kawan-kawan sekarang berada di tepi danau. Iris dan Dan pikir tempat ini cocok untuk istirahat sekaligus makan siang. Namun pada saat itu Satoshi masih memikirkan perkataan Shooty sebelumnya, di mana Oshawott mengalami kesulitan melancarkan Aqua Jet dikarenakan matanya yang terus saja tertutup. Oleh karena itu Satoshi menyampaikan bahwa hari ini ia ingin berlatih dulu. Sesudahnya para Pokemon dikeluarkan untuk menyaksikan latihan Oshawott yang akan dimulai sebentar lagi. Satoshi lalu menjelaskan mereka akan mengadakan latihan khusus di danau. Kemudian Oshawott langsung nyebur dan berenang di sana. Satoshi tahu Oshawott itu sangat pintar berenang. Masalahnya ketika melancarkan Aqua Jet, Oshawott tidak mau membuka matanya, yang menyebabkan serangannya selalu luput. Satoshi lalu menyuruh Oshawott membenamkan wajahnya ke dalam air. Tapi Oshawott terlihat sangat ketakutan. Meskipun begitu, Satoshi tetap memaksanya, hingga Satoshi melihat dengan sendirinya bahwa Oshawott itu lagi-lagi menutup matanya. Satoshi bilang Oshawott harus membuka matanya kalau ingin menguasai move Aqua Jet. Maka sekali lagi Satoshi menyelam bersama Oshawott. Namun tetap saja Oshawott itu menutup matanya. Satoshi membuka paksa mata yang selalu tertutup itu, hingga Oshawott yang kaget langsung menggunakan water gun-nya untuk melempar Satoshi ke permukaan. Selagi Satoshi sibuk berlatih, teman-temannya ada yang sedang memasak dan ada juga yang bermain bersama para Pokemon. Saat main lempar tangkap bola, Snippy dan Emolga bertengkar yang menyebabkan bola itu bocor. Sementara itu, Scraggy melihat ada banyak Pokeball yang ternyata itu adalah sekumpulan bungkus. Scraggy mulai mengheadbutt Pokemon-Pokemon itu satu persatu, yang menyebabkan bungkus marah sekali dan balik menyerang dengan Poison Spore. Dan mengatakan makanan sudah siap, tapi Pokemon yang lain menghampiri Scraggy dan menyebabkan mereka terkena serangan bungkus juga. Saat Satoshi hendak melanjutkan latihannya, ia tak menemukan teman-temannya di dekat situ. Satoshi pun menemukan para Pokemon yang terluka akibat serangan bungkus. Mereka perlu antidot untuk menyembuhkan para Pokemon itu. Sayangnya tidak ada yang punya, dan tidak ada Pokemon Center di dekat sini. Namun sebagai penggantinya mereka membutuhkan Remeyoid yang efeknya kurang lebih sama seperti antidot, dan bisa ditemukan di dasar danau. Satoshi, Oshawott, dan Dan yang akan mengambil tanaman tersebut. Sementara Iris disuruh menjaga para Pokemon yang sakit. Akhirnya mereka pun tiba di tepi danau. Namun tempat tersembunyinya tanaman tersebut tidak muat dimasuki dua orang. Satoshi pun mengandalkan Oshawottnya saja untuk mengambil tanaman tersebut. Meski Oshawott itu masih tidak mau membuka matanya, Satoshi tetap nekat menyelam. Sementara itu kondisi para Pokemon kian memburuk. Untuk meringankan rasa sakit para Pokemon itu, Iris meracik ramuannya. Paling tidak efeknya akan sangat berguna selagi Satoshi masih mencarikan tanaman. Kembali ke Satoshi yang menyelam semakin dalam dan tak menyadari ada Palpitot yang mengincar dirinya. Palpitot itu pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Tak lama kemudian Satoshi berhasil menemukan Remeyoid. Namun saat Oshawott disuruh mengambilnya, tiba-tiba datang Tympole menyerang. Satoshi berhasil menghindar. Sementara Oshawott yang masih tertutup matanya tidak bisa berbuat banyak dan diserang secara membabi buta. Satoshi menyuruhnya untuk membuka mata dan melawan balik. Tapi Oshawott masih ragu-ragu sehingga ia tidak bisa mendaratkan satupun serangannya. Dan yang menyaksikan dari permukaan hanya bisa mengira-ngira apa yang terjadi dengan teman-temannya di dasar danau itu. Hanya tinggal sedikit lagi Oshawott mau membuka matanya. Tapi Tympole tidak henti-hentinya menyerang. Hingga pada suatu ketika Oshawott membuka matanya dan mampu menangkis serangan-serangan tersebut. Sadar mereka bukanlah tandingan Oshawott itu.
Sekumpulan timpol tersebut langsung melarikan diri. Sebelum Pokemon-Pokemon tersebut kembali lagi, ada baiknya Satoshi dan Oshawott naik dulu ke permukaan. Pada saat itu Palpitot masih belum puas dan menyuruh Stunfisk untuk menyerang Satoshi dan Oshawott lagi. Stunfisk pun menyerang mereka hingga terpental keluar danau. Selama para Pokemon yang ada di bawah sana terus melakukan penyerangan, Satoshi tidak akan bisa mengambil Remeyowit. Setelah berunding, akhirnya Dan memutuskan menggunakan keahlian memancingnya untuk mengalihkan perhatian Stunfisk. Tak butuh waktu yang lama, Dan pun berhasil mengalahkan Pokemon tersebut. Tiba-tiba Palpitot muncul di hadapan mereka. Palpitot itu menyuruh Stunfisk untuk mulai melanjutkan penyerangan lagi dan meminta untuk menyerahkan Stunfisk itu kepadanya. Sementara Satoshi dan Oshawott yang akan menghadapi Palpitot. Oshawott awalnya sempat ketakutan, namun kalau mereka tidak cepat bertindak, maka Pikachu dan yang lainnya tidak akan bisa diselamatkan. Oshawott pun mau bertarung. Akan tetapi Palpitot itu ternyata juga tidak bisa diremehkan. Palpitot mengkombo beberapa move yang sukses menghambat pergerakan Oshawott. Satoshi lalu merintahkan Oshawott Aqua Jet, yang mana Oshawott masih saja menutup matanya dan tidak bisa membidik dengan benar. Satoshi lalu mengingatkan bahwa Oshawott pasti bisa melakukannya. Maka Oshawott yang mendengarnya kini termotivasi dan bisa juga melancarkan Aqua Jet secara sempurna. Berkat itu Palpitot pun dapat dikalahkan. Kesempatan ini digunakan untuk menangkap dua Pokemon itu sekaligus. Kemudian Oshawott disuruh menyelam untuk mengambil Remeyowit. Dan karena sudah tidak ada yang mengganggunya lagi, maka Oshawott pun bisa mendapatkannya. Sekembalinya Iris pun meraciknya menjadi ramuan. Seketika para Pokemon langsung sembuh sesudah meminum ramuan itu. Satoshi pun sangat bangga dengan Oshawott yang telah menyelamatkan semuanya. Di tengah perjalanan menuju kota berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan dicegat seorang gadis bernama Langley yang mengaku sebagai Dragon Buster, trainer yang hobinya mengalahkan Pokemon Dragon type. Semenjak dikalahkan Pokemon Dragon, Langley jadi dendam terhadap setiap Pokemon tipe itu. Mengetahui Iris adalah salah satunya, ia pun langsung menantangnya. Terlebih lagi, Langley itu tahu Iris berasal dari Dragon Village, maka akan menjadi kepuasan tersendiri jika bisa mengalahkan Iris. Iris pun menerima tantangan bertarung itu. Pertarungan pun dimulai dengan Langley yang memilih Beartic, sementara Iris meyakinkan EXO-nya pasti bisa menang, meski melawan tipe yang ia lemah terhadapnya. Langley pun mengejek Iris karena memilih Pokemon yang lemah. Tidak tahan lagi, Iris memerintahkan EXO Scratch, yang mana mampu dipukul mundur Beartic dengan Slash. Untuk memberi lebih banyak damage, Beartic melanjutkan dengan Icicle Slash. Kemudian Beartic melancarkan Ice Beam dan coba diblok dengan Dragon Rage. Namun ternyata EXO tidak sanggup dan mengakibatkan dirinya langsung kalah dengan mudahnya. Langley sangat bosan kalau lawannya lemah seperti ini, maka ia menyuruh Iris mengeluarkan Pokemon berikutnya. Akan tetapi pada saat itu Iris sudah tidak punya Pokemon Dragon lagi, membuat Langley semakin kecewa dengan Iris yang katanya mau jadi Dragon Master. Meskipun begitu, Iris masih punya Pokemon yang tidak kalah kuatnya. Langley menegaskan ia tidak mau melawan selain daripada Pokemon Dragon. Dari situ Iris mengatakan Langley pasti takut berduel dengan Pokemonnya. Maka Langley pun menantangnya untuk mengeluarkan Pokemon tersebut. Iris pun mengeluarkan Excadrill yang tidak mau bertarung. Tapi Iris berdalih Pokemonnya itu akan bangun ketika bertemu dengan lawan yang kuat. Beartic pun langsung memukulnya hingga terlempar jauh sekali. Hal ini menyebabkan Excadrill terbangun dari tidurnya. Meskipun begitu, ia tetap menolak perintah Iris dan bertarung dengan gayanya sendiri. Excadrill itu sempat memberikan perlawanan, tapi Beartic yang mendapat arahan dari trainernya tentu jauh lebih unggul. Hasilnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh Langley, dan barulah ia mengetahui Excadrill itu tidak mau mematuhi perintah Iris. Setelah puas mengejek Iris, Langley pun berlalu pergi. Satoshi dan Dan memastikan keadaan Iris. Iris mengatakan ia baik-baik saja,
dan lebih mengkhawatirkan Excadrill. Singkatnya, Iris pun menceritakan pertemuannya dengan Excadrill. Semenjak kecil, Iris sangat akrab sekali dengan para Pokemon. Pada suatu hari, Drillbur merebut sarang salah satu teman Pokemonnya. Iris pun mendatanginya untuk meminta mengembalikan sarang tersebut. Tapi Drillbur yang merupakan evolusi sebelum Excadrill tersebut tidak mau melakukannya. Dengan terpaksa, Iris pun bertarung 1 lawan 1 dengan Drillbur. Seringkali berujung dengan kekalahannya. Ada momen di mana Drillbur itu hampir saja kehilangan nyawanya. Untungnya Iris mau menyelamatkan Pokemon itu. Semenjak itu mereka pun berteman dan sudah banyak menaklukkan berbagai macam trainer dan Pokemon. Keduanya pun memutuskan mengikuti turnamen yang diadakan di Dragon Village. Mereka berlatih dengan sangat keras hingga hari diadakannya turnamen telah tiba. Berhasil mencapai babak final. Drillbur itu berevolusi di tengah pertarungan. Dengan bentuk terbarunya itu, Iris dan Excadrill pun dinobatkan sebagai pemenang turnamen. Sesaat kemudian muncul Dragon Master Saga yang kagum akan kemampuan bertarung Iris. Iris selalu menantang Saga bertarung demi mencapai rekor kemenangan ke-100-nya. Walaupun terlihat lancang, Saga dengan senang hati memenuhi permintaannya. Pertandingan pun dimulai dengan Saga yang mengeluarkan Hexorus. Excadrill melayangkan Metal Claw yang sama sekali tidak berdampak terhadapnya. Sebaliknya, satu ayunan saja sudah cukup untuk mengempaskan Excadrill. Iris lalu merintahkan Dick. Di saat Excadrill itu sepertinya mulai ragu dengan keputusan Iris. Benar saja, lagi-lagi Hexorus menangkis serangannya. Excadrill melanjutkan dengan Drill Run. Namun Hexorus mematahkan move tersebut dengan Rock Smash. Excadrill terlempar ke arah bebatuan dan tak sanggup lagi berdiri. Setelah pertandingan selesai, Excadrill kehilangan kepercayaan diri dan tidak mau lagi mematuhi perintah Iris. Iris mencoba menyemangatinya, namun Excadrill mengalami trauma yang berkepanjangan, terlalu takut semisal ia dikalahkan lagi. Sesudah mendengar cerita itu, Dan menyimpulkan kemungkinan Pokemon itu bukan takut kalah, melainkan ia kecewa dengan Iris yang menyebabkan kekalahannya. Seharusnya Iris lebih memahami perasaan Pokemonnya itu. Iris pun ingat mungkin pada saat itu ia terlalu memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan perasaan Excadrill. Kalau saja ia memahami perasaan Pokemonnya, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Namun Iris meminta maaf atas perbuatannya dan ingin agar Excadrill kembali seperti dulu, di mana mereka bermain bersama tanpa ada beban sedikit pun. Tengah malam, Excadrill terbangun dan melatih move Focus Blast. Tak lama kemudian, Iris menghampiri dan mengajaknya berlatih bersama. Setelah semalaman berlatih, akhirnya Excadrill pun menguasai move tersebut. Iris dan Excadrill merayakan keberhasilan mereka. Sampai kemudian datang teman-temannya memberitahukan bahwa sarapan sudah siap. Akan tetapi setibanya di meja makan, Langli telah menghabiskan semuanya. Tanpa berlama-lama, Iris dan Langli langsung mengadakan pertarungan, di mana kali ini Excadrill mau mengikuti arahan Iris. Kedua Pokemon saling beradu serangan, hingga Excadrill berhasil menghit lawannya dengan Focus Blast. Excadrill tidak memberikan kesempatan dan lanjut Drill Run, namun di saat-saat inilah Beartrick melancarkan Ice Beam. Excadrill yang sempat beku bisa membebaskan diri, tapi dampak dari serangan berikutnya hampir saja membuat Excadrill roboh. Sebagai serangan terakhir, kedua Pokemon mengadu Drill Run versus Rock Smash. Serangan itu menghit keduanya sekaligus dan menyebabkan mereka tumbang secara bersamaan. Langli masih tidak terima dengan hasil pertandingan karena Iris tidak menggunakan Pokemon Dragon-nya. Setelah itu, ia pun meninggalkan mereka. Walaupun hasilnya tidak sesuai perkiraan Iris, ia senang karena Excadrill-nya telah kembali seperti dulu. Dengan demikian, perjalanan Satoshi dan kawan-kawan masih akan terus berlanjut.